Siapa sangka anak ini menghilang selama 3 tahun dan ditemukan di luar negeri. Jadi ada satu anak namanya Nicholas. Nicholas ini sedang besar. Dia akhirnya berencana untuk bermain basket bersama teman-temannya. Sebelum pergi, Nicholas tuh pamitan dulu sama ibunya dan ibunya juga kasih dia uang jajan. Nah udah tuh, akhirnya Nicholas pergi ke lapangan basket. Akhirnya dia bermain sama teman-temannya. Sampailah hari itu sudah mulai malam. Karena lapangannya sudah mulai gelap dan juga teman-temannya sudah mulai bubar, akhirnya si Nicholas ini mau minta jemput. Dia pergilah ke telepon umum terdekat untuk minta jemput ke ibunya. Nah, ternyata yang angkat waktu itu adalah abang tirinya, Jason. Jason tuh kayak bilang, ibu lagi tidur, pulang aja jalan kaki sendiri. Terus kayak ya udah, akhirnya Nicholas yain dan akhirnya tanpa pilihan lain, ya dia akhirnya jalan kaki pulang sendiri ke rumahnya. Hari sudah makin gelap dan Nicholas pun tidak pernah terlihat lagi dan tidak pernah sampai ke rumahnya. Nicholas ini udah mulai menghilang selama 7 hari. Akhirnya barulah keluarganya ini lapor ke polisi kalau anaknya itu menghilang. Tapi kayak kan dia sudah menghilang selama 7 hari, kenapa keluarga itu santai-santai aja ngeliat ini anak nih menghilang? Nah jadi Nicholas itu tuh punya backstory, yaitu dia pernah membobol sebuah toko dan mencuri sepasang sepatu. Lalu dia juga pernah mengancam orang lain. Jadi itulah kenapa keluarganya tuh nggak langsung laporin dia ke polisi. Polisi akhirnya mencalonkan pencarian dan Nicholas pun dinyatakan sebagai anak hilang. Polisi mencari-cari nih Nicholas ini kemana. Tapi karena tidak kunjung ditemukan, akhirnya polisi berspekulasi kalau Nicholas ini tuh kabur dari rumah. Sampailah 3 tahun kemudian, telepon rumah mereka berbunyi. Waktu itu yang angkat telepon Carrie, kakak perempuannya Nicholas. Nah, orang yang telepon ini bilang ke Carrie kalau dia melihat Nicholas berada di Spanyol. Dan tanpa pikir panjang, akhirnya Carrie pergi dari Texas ke Spanyol. Yang dimana itu udah di luar negeri. Mencurigakan banget gak sih? Ya, tapi nama juga kakak. Pasti dia seneng lah adiknya ketemu. Jadi dia ketemulah sama si Nicholas ini di Spanyol. Pas Carrie ketemu Nicholas, Nicholas nih nggak banyak bicara. Carrie nih melihat Nicholas ini tuh pakai baju tertutup, berlapis, dan juga dia pakai topi. Kelihatannya juga Nicholas ini tuh gugup dan gak begitu banyak bicara. Nah, tapi sebagai kakak, dia merasa kalau Nicholas ini tuh menghilang selama 3 tahun dan dia tuh pasti ada trauma yang berat. Jadinya di Scary ini tuh gak banyak nanya sama si Nicholas yang ketemu di Spanyol ini. Carrie dan Nicholas baru ini pulanglah ke Texas ketemu sama keluarganya. Suatu hari ada stasiun TV yang denger kisahnya Nicholas ini dan dia tuh pengen wawancarain. Stasiun TV ini tuh hire seorang private investigator untuk menemukan Nicholas. Private investigator ini yaitu Charlie. Charlie ini tuh udah berpengalaman lah di bidangnya sebagai private investigator. Akhirnya si Charlie ini mulai nih cari-cari tahu tentang Nicholas. Hal yang pertama kali Charlie mention adalah Charlie ini kaget. Kenapa foto lama Nicholas ya sebelum dia menghilang dan foto dia yang baru ini yang dia ketemu itu mukanya tuh beda banget. Charlie ini akhirnya curiga kalau Nicholas yang ketemu bukanlah Nicholas yang hilang waktu itu. Di waktu yang sama, keluarganya ini tuh melihat Nicholas sejak hilang mengalami trauma dan stres berat. Akhirnya keluarganya memutuskan untuk membawa Nicholas ke psikiater dengan harapan psikiater ini tuh bisa membantu untuk meredakan stres yang Nicholas ngerasakan. Tapi hal yang tidak diduga terjadi. Psikiater yang menangani Nicholas bilang ke keluarganya kalau Nicholas ini mencurigakan. Nicholas baru ini cuma bisa ngomong dengan aksen Prancis, yang dimana itu hal yang sangat mencurigakan. Karena Nicholas pas waktu hilang itu masih kecil, dan juga dia dibesarin di keluarga Amerika yang berbahasa Inggris. Psikiater ini, karena udah tahu begitu, dia cepuklah ke FBI. Kalau Nicholas yang ini, Nicholas palsu. FBI yang dapat laporan langsung gercep. Dia hubungilah keluarga Nicholas. Tapi, ibu dan kakak perempuan Nicholas, Carrie, gak percaya kalau Nicholas yang dia bawa pulang adalah Nicholas palsu. Mereka ini kekeh kalau Nicholas yang ditemukan adalah Nicholas asli. Mereka juga menolak untuk melakukan tes DNA. Charlie yang masih menangani kasus ini bertekad untuk mencari tahu kebenarannya. Apakah ini Nicholas asli atau bukan? Charlie memulai investigasinya. Dia buntutin lah tuh Nicholas. Dan juga dia akhirnya mendapatkan sidik jari Nicholas ini. Setelah agak lama Charlie ini menginvestigasi Nicholas, akhirnya dia mengatur pertemuannya bersama Nicholas. Secara mengejutkan,
Nicholas baru ini mengakui ke Charlie kalau dia bukanlah Nicholas yang hilang. Nicholas baru ini mengakui ke Charlie kalau dia bernama Frederick, seorang buronan Interpol. Frederick ini seorang penipu yang suka menyamar dengan identitas palsu. Nicholas hanyalah salah satu dari sekian banyak identitas yang pernah dicurinya. Dengan bukti yang sudah dikumpulkan Charlie dan hasil pengakuan Frederick, akhirnya Frederick ini pun ditangkap dan dipenjara selama 6 tahun. Bagaimana nasib Nicholas asli masih menjadi misteri sampai sekarang.